Mbah Hashim tidak mempunyai guru Ahmad bin Hasan al-Atas Ba'alwi. Untuk Rumail Abbas. Rumail menanggapi tulisan saya. Seperti biasa, ia menanggapi apa yang bisa ia tanggapi, dan mengabaikan apa yang tidak bisa ia tanggapi. Rumail mengabaikan gugatan saya yang paling penting dalam tulisan itu kepada Asad Syahab Ba'alwi, yang telah melakukan anakronisme sejarah. Ahmad Syahab memasukkan Ahmad bin Hasan al-Atas sebagai guru Mbah Hashim Asy'ari, padahal ia tidak berada di Makkah ketika Mbah Hashim berada di Makkah. Terjadi ketidaksesuaian kronologis dalam catatan Asad Syahab tentang Ahmad al-Atas. Itu adalah sebuah tuduhan serius untuk integritas Asad dalam reportase berbasis historiografi. Harusnya Rumail membela narasi Asad terlebih dahulu tentang Ahmad al-Atas, sebelum ia berbicara tentang Husain al-Habsyi. Ketika narasi Asad tentang Ahmad al-Atas unverified tidak terverifikasi, bahkan terbukti sebuah anakronisme, maka peristiwa lain yang dinarasikan Asad, misalnya, tentang Husain al-Habsyi, jikapun terbukti, akan dianggap sebuah koinsiden saja, bukan lahir dari sebuah kajian berdasarkan fakta dan data. Rumail harus jujur menyatakan ke hadapan publik, bahwa ketika saya berbicara tentang Husain al-Habsyi, saya tidak menggunakan prasa absolut, sebaliknya, saya menggunakan kalimat, patut diduga. Perhatikan tulisan saya di tulisan tentang guru Mbah Hashim. Patut diduga, penyebutan dua nama lainnya, Husain al-Habsyi dan Alwi Assegaf, oleh Asad Syahab, juga tidak berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikan kalimat, patut diduga. Adanya kalimat itu menunjukkan, bahwa saya mempunyai analisa akan terbukanya kemungkinan dapat terverifikasinya narasi Asad itu. Tetapi untuk kasus semacam Asad, atau klan Ba'alwi secara umum, argumentium ad ignorantiam dapat diterapkan, sebelum hal itu dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka sebaliknya adalah sebuah hal yang harus dipegang, berdasarkan jurisprudensi kebiasaan klan Ba'alwi, yang banyak melakukan anakronisme dan interpolasi sejarah di banyak kasus. Dalam kondisi normal, argumentium ad ignorantiam tidak bisa dilakukan, karena itu akan mengarah kepada suuzon terhadap setiap narasi yang belum terverifikasi. Tetapi dalam beberapa pengecualian ia bisa dilakukan, misalnya, tentang asas praduga tak bersalah presumption of innocence. Dan kita juga patut menggunakannya untuk kasus Ba'alwi dalam sejarah dan nasab, hal itu merupakan sebuah metode paling aman, untuk terhindar dari ranjau cipta sejarah yang biasa dilakukan mereka. Rumail telah dapat memberi bukti 1 dari 3 tuntutan, bahwa Husain al-Habsyi tercatat sebagai salah seorang perawi dari hadits yang disampaikan Mbah Hashim Asy'ari. Perawi, berbeda dengan definisi seorang guru yang biasa difahami masyarakat santri Jawa. Prasa guru dalam subkonsius santri Jawa, memiliki definisi ketat dan definisi longgar. Seseorang yang datang kepada seorang kiai hanya untuk meminta sebuah wiridan, atau mengijazahkan sebuah kitab, tanpa belajar sebagaimana layaknya di pesantren, bisa disebut sebagai guru dalam wiridan atau ijazah kitab itu. Tetapi makna guru seperti itu berbeda dalam tingkatan subkonsiusnya, dengan guru utama di pesantrennya, yang mengajarkan ilmu dari mulai nahwu dan sorof, berlanjut kepada ilmu lainnya, yang menjadikannya seorang alim. Husain al-Habsyi, bagi Mbah Hashim kedudukannya seperti itu. Mbah Hashim telah menjadi alim sebelum ia berangkat di Makkah al-Mukarramah. Academic Challenge, tantangan akademik bagi Rumail sekarang adalah mencari sumber contemporary record, sumber yang ditulis pada masa itu, atau yang mendekatinya, untuk membuktikan bahwa dua nama lain dari klan Ba'alwi yang dicatat Asad sebagai guru Mbah Hashim, Ahmad al-Atas, dan Alwi Assegaf, adalah valid. Nampaknya, prasa absolut saya dalam tulisan terakhir untuk Ahmad al-Atas tetap akan menjadi status quo, karena ketidaksesuaian kronologis untuknya dalam kasus Mbah Hashim, terprasastikan dalam Uqudul Almas. Kecuali Rumail berani untuk mengatakan, bahwa justru Uqudul Almas lah, yang telah melakukan anakronisme. Kesimpulan, pertama, Mbah Hashim tidak mempunyai guru dari klan Ba'alwi bernama Ahmad bin Hasan al-Atas, adalah fakta historis. Penulisan namanya sebagai guru Mbah Hashim dari Asad Syahab Ba'alwi, adalah upaya interpolasi dan anakronisme. Kedua, Mbah Hashim tidak mempunyai guru bernama Alwi Assegaf sampai dinyatakan sebaliknya, berdasarkan sumber yang valid. Husain al-Habsyi merupakan salah satu rangkaian transmisi hadis Mbah Hashim, untuk hadis yang bersanad kepada Ismail bin Jarrah.
Sampai saat ini, semakin banyak PR buat Rumail, yang tidak dapat membuktikan ibarah kalangan Ba'alwi dalam kitabnya, mengenai klaim nasab dan sejarah. Di antaranya, Rumail sampai sekarang tidak dapat membawakan dalil kitab sezaman, atau yang mendekati, yang menyatakan, bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Yaman. Rumail tidak dapat membawa dalil kitab sezaman, atau yang mendekati, yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed, atau Ubedillah, atau Abdullah. Rumail tidak dapat membuktikan bahwa makam Ahmad bin Isa telah ada sejak titi mangsa palsu 345 Hijriah, ciptaan klan Ba'alwi. Rumail tidak dapat membawa satu dalil kitab sezaman yang menyatakan Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Rumail tidak dapat membela kitab palsu Abnaul Imam, karya Yusuf Jamalulail Ba'alwi, yang diatributkan kepada Yahya Toba-Toba, dengan menghadirkan manuskripnya. Rumail tidak bisa membawa bukti bahwa Ali Qoli Qasam bukan tokoh fiktif. Rumail tidak bisa membawa bukti bahwa Sohib Mirbat pernah dilahirkan ke alam dunia. Rumail tidak bisa membuktikan bahwa Fagi Mugadam pernah disebutkan oleh ahli nasab sebagai duriyat Nabi. Rumail tidak dapat membuktikan bahwa nama Fagi Mugadam pernah eksis namanya sebelum abad 9 Hijriah dan pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Rumail tidak bisa menghadirkan bukti bahwa DNA Ba'alwi ada yang berhaplogrup J1, dengan subklade JL859, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang tidak mampu dijawab Rumail dan seluruh Ba'alwi, akan klaim mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti apapun. Dari mulai beberapa minggu lalu sampai hari ini, Rumail tidak bisa membawakan bukti tidak berdustanya Zain bin Sumet, ketika menceritakan dalam kitabnya, Al-Manhajusawi, bahwa Imam Al-Sindi mengatakan, bahwa seorang syarif lebih mulia dari 70 ulama. Saya menantang Rumail dengan tegas untuk dapat membawa kutipan Zain bin Sumet itu dari kitab karya Imam Al-Sindi, namun Rumail tidak sanggup membawakannya, karena memang Imam Al-Sindi tidak pernah mengatakannya. Sekarang, Rumail juga harus membela Asad Syahab yang menyatakan, bahwa Ahmad Hasan Alatas adalah guru Mbah Hashim, padahal ia terbukti tidak berada di Makkah ketika Mbah Hashim ada di sana. Lalu dengan cara apa Rumail membelanya? Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.